Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Asyid Nabila. Saya dari kelas 2A semester 2. Saya membuat video ini untuk membantu tugas UTS saya dari mapel Akhlak Tasawuf yang diampu dosen Bapak Bayu Mujarimin MPDI. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab akhlak keluarga Islami. Di dalam akhlak keluarga Islami, di sini tuh kita tuh membangun harmoni dalam rumah tangga. Nah, di sini keluarga itu adalah pilar utama masyarakat. Di dalam Islam, akhlak tuh menjadi fondasi yang penting yang harus dijaga setiap anggota keluarga. Membahas bagaimana akhlak Islami diterapkan dalam keluarga, mencakup hubungan dengan orang tua, anak, pasangan, dan tetangga. Nah, mari kita telusuri bagaimana sih nilai-nilai ini membentuk keluarga yang harmonis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama." Artinya, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa." Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Selanjutnya, di dalam akhlak keluarga Islam itu ada 4 bagian utama. Yang pertama itu ada akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap anak, akhlak terhadap pasangan suami istri, dan akhlak terhadap tetangga. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang akhlak berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah kewajiban utama dalam Islam. Allah di sini memerintahkan kita untuk selalu menghormati dan melayani mereka, terutama saat mereka tuh sudah memasuki waktu lanjut usia. Di sini kita tuh dilarang untuk jangan berkata kasar atau membentaknya, tetapi memberikan perhatian dan penuhi kebutuhan mereka. Doakan mereka dengan tulus bagaimana mereka mendidik kita sejak kecil. Rabbi arhamhum kama rabbayani shaghira, artinya dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua dalam menyayangiku di waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Di sini ada pun contoh dari Uwais Al-Qarni, dia merupakan teladan nyata yang berbakti kepada ibunya hingga mendapatkan doa dari Rasulullah SAW. Untuk itu, mari kita ikuti jejaknya dengan senantiasa kita berbuat baik kepada orang tua. Adapun adab-adab untuk kita berbakti kepada orang tua, yang pertama itu menghormatinya, seperti kita itu tidak berkata kasar atau membentak. Yang kedua itu berbuat baik, yaitu dengan kita itu memberikan perhatian dan memenuhi kebutuhan. Nah, yang ketiga itu mendoakan, yaitu memohon rahmat Allah untuk mereka. Selanjutnya yang kedua itu ada akhlak terhadap anak. Di sini anak itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Peran orang tua di situ bertanggung jawab untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai Islam. Berikanlah kasih sayang, terus ajarkan tauhid, akhlak, dan nilai-nilai Islam. Jadikanlah anak itu teladan yang baik, karena anak itu meniru perilaku orang tuanya. Peliharalah mereka dari api neraka dengan pendidikan yang benar. Di sini terdapat dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Di sini ada contoh dari Luqman Al-Hakim, dia merupakan contoh yang bijak dalam memberikan nasihat kepada anaknya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Untuk itu, mari kita ikuti jejaknya dengan kita tuh mendidik anak kita dengan hikmah dan cinta. Adapun adab-adab akhlak terhadap anak, yang pertama itu kasih sayang, dengan kita tuh menyayangi anak dengan tulus. Yang kedua, pendidikan dengan mengajarkan nilai-nilai Islam. Yang ketiga itu teladan, memberikan contoh yang baik. Selanjutnya yang ketiga itu ada akhlak suami istri. Di dalam hubungan suami istri, Islam itu mengajarkan untuk saling mencintai, saling menghormati, dan mendukung satu sama lain. Di sini peran suami itu adalah sebagai pemimpin kepala keluarga, dan peran istri itu tuh wajib untuk menghormati suami dalam kebaikannya. Saling menasihati dalam kebaikan itu adalah kunci dari suatu keharmonisan rumah tangga. Jadikanlah rumah tangga itu sebagai tempat yang penuh kasih dan sayang.
Di sini akhlak suami istri itu terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Di sini ada pun contoh dari Rasulullah SAW dan Khadijah. Mereka merupakan teladan pasangan yang saling mendukung dalam suka dan duka. Untuk itu, mari kita ikuti jejak mereka dengan membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahman. Adapun akhlak-akhlak dalam suami istri, yang pertama itu cinta, yaitu dengan kita tuh saling mencintai dengan tulus. Yang kedua tuh dengan hormat, saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga tuh dukungan, saling memberikan dukungan dalam segala hal. Selanjutnya yang keempat, ada akhlak terhadap tetangga. Di sini Islam tuh sangat menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan tetangga. Jangan menyakiti tetangga kita, bantulah mereka yang membutuhkan kita dan hormatilah perbedaannya. Tetangga itu di sini itu juga merupakan saudara terdekat kita. Dengan kita menjaga hubungan baik dengan mereka itu adalah bagian dari iman. Adapun di sini adab-adab dalam bertetangga, yang pertama itu tidak mengganggu dengan menghindari perbuatan yang merugikan tetangga. Yang kedua membantu, memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan. Yang ketiga menghormati, menghargai perbedaan dengan tetangga. Selanjutnya ada implementasi akhlak Islami dalam keluarga. Akhlak Islam itu dalam keluarga bukan hanya soal teori, tetapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari diri sendiri, kemudian ajarkan kepada anggota keluarga. Jadikan rumah itu sebagai tempat yang nyaman dan penuh berkah dengan menerapkan akhlak Islami. Kita dapat menciptakan keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Berikut ada beberapa langkah praktis untuk dapat mengimplementasikan akhlak Islami dalam keluarga. Yang pertama, dengan mulai dari diri sendiri, dengan cara memperbaiki akhlak diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, ajarkan kepada keluarga dengan kita memberikan contoh dan nasihat kepada anggota keluarga. Yang ketiga, jadikan rumah nyaman, ciptakan suasana yang harmonis dan penuh berkah. Selanjutnya ada juga manfaat akhlak Islami dalam keluarga. Menerapkan akhlak Islami dalam keluarga itu memberikan banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini keluarga itu menjadi lebih harmonis, anak-anak tumbuh menjadi soleh dan solehah, dan hubungan dengan tetangga semakin baik. Selain itu, kita juga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang berlipat ganda. Adapun manfaat utama dari kita menerapkan akhlak Islami, yang pertama itu adanya keluarga harmonis, yaitu hubungan antar anggota keluarga itu semakin baik. Yang kedua, adanya anak soleh dan solehah, anak-anak tumbuh dengan nilai-nilai Islam. Yang ketiga, hubungan baik dengan tetangga, terjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Selanjutnya, ada kesimpulan dari akhlak keluarga Islami. Akhlak keluarga Islami itu merupakan kunci dari kebahagiaan. Akhlak Islami dan keluarga itu juga merupakan fondasi kehidupan yang harmonis. Dengan kita menerapkan akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap anak, terhadap pasangan suami istri dan tetangga, di sini seorang muslim dapat menciptakan keluarga yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Untuk itu, mari kita jadikan akhlak Islam itu sebagai pedoman dalam membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Maaf bila saya ada salah kata dalam menyampaikan presentasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.